Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman dan ihsan dengan santuy. Nah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di podcast kali ini. Lalu juga tak lupa salawat bertangkaikan salam kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau mengenali kita, menyafaati kita di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu juga kita berterima kasih kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah mengajarkan ilmunya dan memberikan ilmunya. Semoga beliau-beliau yang mengajar maupun yang diajar mendapatkan kesehatan dan juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para podcaster di rumah, jangan lupa tetap ngopi dulu sebelum nonton, kayak pas nonton gitu ya. Jangan lupa merokok, ya biar rileks, biar rileks aja gitu. Lalu juga jangan lupa sholat dan ngaji. Itu semboyan parah itu. Ya, semboyan ngopi say. Jangan lupa ngaji, jangan lupa sholat. Oke, kenalin di sini ada bintang tamu kita namanya masih bersama Ustadz Rifki. Oke, kalau kita berdua pasti udah pada kenal. Yang ini Aris, Aris, A Upang gitu. Andri, A Ajan gitu. Oke. Gimana nih? Ini masih penasaran nggak tuh? Penasaran sama perempuan? Penasaran, udah sholat dan muka-mukanya nih ganteng nih. Iya kan ya. Udah bersih gitu kan, kalau saya kan dempul ini kan mukanya. Aduh, kadang-kadang. Rokokin dulu Kang Upang. Oke. Gimana tuh Ustaz Rifki? Apa tuh? Perempuan. Mungkin bisa diceritakan mungkin apakah ada gitu yang naksir banyak apa gimana gitu. Kalau di pesantren mah ada aja. Ada aja. Ada beberapa. Kita sempat pacaran gitu, dalam artian kan itu kan aneh bilang tadi itu kudrat ilahi ya. Cuman tetap dalam koridor, dalam artian cuman sebatas hanya surat-suratan gitu. Nah, emang pas zaman itu emang lagi tren surat-suratan ya. Iya, surat-suratan. Iya, kita kagak pakai handphone juga kan masih poli-poli kajian gitu kan. Sampai aneh sampai kuliah, alhamdulillah dapat dari lulus kuliah sampai nikah itu aja cewek satu-satu Bang. Ya istri aneh. Dari lulus kuliah tuh? Dari pas kuliah. Pas kuliah udah di mondok ini? Enggak, aneh sama istri aneh kan ketemunya satu kuliah? Satu kuliah. Oh, satu kuliah. Iya, dari kenal kita sampai sekarang aja udah jadi istri gitu. Tapi karena emang gimana ya, kalau udah nyaman dengan seseorang ya udah, aneh mah begitu. Udah satu aja, ngapain banyak yang lain gitu Bang Upang. Bener nggak? Benar. Dari top gitu Pak. Nah, tapi itu gimana Sardipi cara deketin bini dulunya, ya kan? Namanya anak pesantren kan kita juga nggak tahu nih cara deketinnya, pendekatannya. Iya, ya kan karena ya udah zaman saat itu kan sudah mulai WhatsApp, ada BBM. handphone, BBM SMS. gitu, SMS. BBM udah ada, BBM ya? WhatsApp udah ada waktu itu. Ya kita WhatsApp-WhatsAppan aja, pulang antar, balik lagi ya sebatas itu aja gitu. Akhirnya lama-lama nyaman. Yeah. Akhirnya ya klop ya kita nikah. Gitu. Alhamdulillah sudah punya dua anak. Malik Boy sama Alika. Berarti mantan banyak ya? Berarti mantan dulunya? Oh, enggak juga sih. Tapi banyak naksir dulu, apa ditolak-tolakin apa gimana? Ini mah biasa aja sih. Kagak aneh kagak biasa-biasa aja nih mah. Tapi pokoknya pacaran pernah ya gitu ya? Iyalah, pasti semua orang pernah pasti. Oke, kita akan mungkin dari perjalanan lagi nih. Perjalanan pesantren ini kan kalau yang kita ketahui kan dulunya pesantren. Ya kan banyak juga kan anak pesantren ini kan ketika sudah lulus dia brutal. Kalau pesantren ini kan enggak brutal ya kan, ternyata kan lurus aja gitu ya. Nongkip enggak, kalau cuman kena di cewek. Nah, mungkin kan itu juga nggak terlalu parah Bang ya? Nggak parah. Masih lurus ya. Ini aduh saya kadang-kadang malu juga. Nah, itu kan kira-kira kan namanya hidup itu kan pasti ada perjalanan ya, Pak. Kayak seperti saya mungkin ada perjalanan hidup gitu yang dari mulainya biasanya pas habis SMA mungkin ya. Iya kan ya? Yeah. Biasanya perjalanan hidup yang sesungguhnya gitu kan. Nah, kira-kira bisa diceritakan tentang perjalanan hidupnya, Pak?
Sebelumnya aneh berdasarkan pengalaman dulu ya Bang Upang ya. Aneh ngajar sudah hampir sekitar 12 tahun. Jadi aneh hafal betul pola-pola apa namanya anak remaja itu Pak Jendri. Ya. Aneh mulai mendeteksi dan meneliti gitu dalam karena emang tiap tahun kalau kita jadi guru nih Bang Upang. Pak Jendri, yang dihadapin oleh kita itu manusia. Iya. Dalam satu kelas itu ada sekitar 30 anak. 33 anak gitu. Dulu 40 masih boleh Bang Upang ngaji Andri. Sekarang ada aturan pemerintah paling maksimal itu 35. Jadi 35 atau 36 saya lupa dah. Jadi nggak boleh sampai 40 gitu. Lagi nggak boleh. Jadi sekarang di kelas A itu ada sekitar 33 anak. Maksimalnya 30. Nah, ini belajar tiap tahun dari situ aja Andri, Bang Upang nih. Karena yang kita hadapin itu manusia yang punya akal masing-masing kan susah tuh menyatukan 30 orang itu semua gitu benar. Kan ya makanya aneh kalau aneh teliti tuh ketika dia masuk kelas 7 kelas 1 SMP Bang Upang itu peralihan dari masa SD ke masa SMP gitu ya itu masih bandel ya bandel bocah dah gitu ya bocah, biasa kan ngatain bapak kan gitu kan ya masih kayak gitu masih ada masih kayak gitu tuh nakal-nakalnya. Nah mulai dia masuk ke sekolah baru di kelas 7 dia mulai penjajakan dalam artian adaptasi baru Pak Jendri sekolah baru kawan baru guru baru lingkungan baru mereka tuh masih nakal tapi nakal-nakal bocah kelas 7 itu biasanya yang aneh teliti nih. Kalau salah boleh saja dikoreksi karena ini hasil penelitian yang aneh sendiri riset secara udah selama 12 pengalaman lah ya pengalaman. Ketika dia naik kelas 8 nah di sini Bang Upang nih Pak Jendri mulai dia agak sedikit nakal karena dia masuk pubertas tanggung tuh yang semuanya pengen tahu gitu ya. Di kelas 8 ini nih mereka itu mulai mulai pengen serba tahu, mulai ya ngerokok gitu kan, mulai cabut, mulai mau sok-sokan ikut tawuran kayak gitu. Nah, ini sering banget tuh beberapa kali nangkep anak-anak yang tawuran yang kayak gitu, Bang Upang tuh Bang Jendri gitu kan. Keren ya ya. jati dirinya dia mulai kenal cewek pasangan di situ mulai itu dia. Nah, di kelas 8 itu mereka agak nakal tuh naik. Tapi nggak semuanya ya, ini yang nakal aja nih, maksudnya yang siklusnya seperti itu. Nanti kelas 9 mereka cooling down lagi Bang Jendri, Bang Upang, cooling down, karena mereka mikir nih, gue mau lulus nih, gue mau lulus. Kalau gue nakal terus bisa kagak lulus. Mereka tuh ditahan tuh, stop nakalnya, gitu ya. Akhirnya mereka ngerem, nyelamatin pengen lulus tuh Bang Jendri. Nah, udah SMA mereka mulai pubertas remaja seperti itu. Jadi kalau SMP itu remaja-remaja tanggung yang pengen semuanya serba pengen tahu pengen coba-coba gitu genre. Nah SMA tuh udah mulai pubertas remaja dah. Mereka udah remaja sampai masa-masa SMA sampai masa-masa kuliah gitu kan. Mereka sudah penjurusan seharusnya itu ya. Gue mulai minat gue di sini nih. Nah mereka kan menjerumus sendiri ke sana gitu di SMA tuh sampai mereka nanti kuliah. Minat gue misalkannya di HI nih hubungan internasional, mereka kan ke sana. Minat gue jadi chef nih, mereka akan ke sana. Gitu ya, tata boga. Jadi itulah siklus yang aneh perhatikan dari tahun ke tahun ketika aneh mulai mendalami dunia pendidikan gitu, Bang Upang Bang Jendri. Jadi seperti itu tuh. Jadi banyak beberapa kasus yang ada di sekolah itu merupakan yang terjadi di kelas 8 seperti itu. Oh, berarti awal-awal di kelas 8 ya. Kalau kelas 7 itu kadang perkenalan, mereka belum tahu sikon, belum tahu chemistry, belum tahu sikon, juga, belum tahu lokasi sekolah, belum tahu gitu. Biasanya juga ya di kelas 8 mereka mulai agak ini, kelas 9 mereka akan cooling down lagi, itu siklusnya. Tapi bagi yang lurus-lurus mah lurus aja gitu Bang Upang. Dia nggak akan terpengaruh gitu kan, dia kan nggak terpengaruh ya. Gitu, tapi ya seperti itu dah. Terakhir kali aneh nangkep tawuran tuh di FedEx tuh. Oh FedEx, Pondok Pinang. Iya, Pondok Pinang situ. Ya tawuran dah gitu dah. Iya. Yang saat Rivi ngajar SMP SMA. Aneh ngajar SMP. Oh SMP. Ngajar SMP gitu. Aneh ngajar SMP di sekolah gitu. Di ngajar bahasa Inggris sekaligus pembina OSIS juga aneh di sana gitu. Ya. Nah, itu cara-cara buat ngatasin anak-anak yang nakal tuh gimana Ustaz Rizky itu? Ya kita juga pastikan nanti punya anak juga.
Ya kan macam kita juga sekolah juga. Ini cara-cara ngebatasin di sekolah mungkin kalau yang di sekolah umum ya kayaknya agak bebas-bebas lah ya, nggak terlalu ketat pengawasannya ya. Iya. Tapi kalau di Ustaz Riffi kayaknya nih Islam, bagus Islam. Iya, pengawasannya. jadi yang di sekolah aneh itu ada satu yang emang kita kedepankan. Mungkin di sekolah lain nggak ada kali ya. Kita ada tim booster namanya. Booster. Kita sebut satgas lah, satgas pelajar gitu, Pak Jandri. Dan yang kita kedepankan ini selalu visitasi, Bang Upang. Visitasi itu dalam artian ketika ada anak yang tidak masuk, biasanya kita langsung visit ke rumahnya. Makanya sekolah kita itu terkenal seperti itu, care. Terkenal care-nya. Kita datengin. Ada laporan anak, mungkin di Instagram Ane itu ada tuh. Ane nangkep anak yang bolos, ada laporan ke kita bolos. Tapi dia main di warnet. Iya. Ane tangkap tuh. Ada sisiran, ada laporan dari warga. Ane ke warnetnya. Bang, sorry bang, ini ada anak sekolah, waktunya sekolah, tapi dia main warnet, bolos. Oh iya pak, makasih pak, nggak apa-apa pak, ambil aja pak anaknya. Saya pikir dia kagak sekolah hari ini. Akhirnya aneh ciduk. Ada di Instagram Aneh kalau nggak salah tuh. Aneh posting videonya, anak-anaknya. Namanya ketika Aneh nangkep ke warnetnya, di warnetnya gitu. Ada kayak gitu. Jadi kita coba pendekatan dari hati ke hati Bang Upang, Bang Haji Henry. Gitu. Ani biasanya kalau interogasi anak itu karena emang anak-anak udah kenal karakter Ani sih, alhamdulillah sih. Dari hati ke hati dulu, memahami dulu anak apa sih, gimana sih, kan sih secara tidak langsung kita juga harus menyelami kehidupan remaja gitu. Kalau kita mau menangani masalah remaja, kita otomatis kita harus menyelami dulu kehidupan remaja. Gitu, nggak dapet feel-nya kalau kita nggak bisa. Kalau kita sekedar marah-marah gitu. Lagi. Ada apa sih gitu kan? Ada apa sih? Kenapa sih? Apa? Coba cerita gitu. Akhirnya mereka cerita gitu. Seperti itu. Jadi kadang juga kita harus bisa menjadi guru, bisa menjadi teman, bisa menjadi kakak, gitu kan, bisa menjadi orang tua, seperti itu. Jadi pilah-pilah nih di mana posisinya. Kalau mungkin lagi di kelas, kita harus jadi guru, gitu kan. Ketika di luar mereka curhat, ngobrol sama kita, bisa jadi kawan. Ketika mereka butuh masukan, bisa jadi orang tua, gitu kan. Jadi itu posisi kita tuh ada di mana. Karena kayak lagi ketika kita menghadapi siswa, emang makhluk hidup. Coba Pak Haji Andri kerja di kantor kan, ngadepin owner kan, sama laptop, sama komputer mungkin ya. Kalau misalkan lagi kesel juga mau dikata-katain, komputer marah nggak? Nggak marah. Nggak ada perasaan ya. Nah itu dia. Jadi bener-bener harus ya begitu dah Bang Upang. Paham. Ya kita. Berarti itu sekolahnya kerja sama lingkungan warga-warga juga kayak gitu ya. Kita juga kerja sama ya emang kan ada jaringan, kayak semacam jaringan gitu yang kita kerja sama puskesmas, sama polsek. Makanya kan polisi masuk sekolah gitu kan. Dalam artian polisi jadi pembina upacara gitu. Mereka polisi ini memberikan motivasi kepada siswa. Nggak boleh seperti ini. Maksudnya dalam artian tentang kepolisian, tentang pelanggaran yang tidak boleh untuk masa-masa di SMP seperti itu. Jadi itu juga ada. Untuk alhamdulillah beberapa kali tuh Pak dari Babinsa Polsek pernah jadi pembina upacara. Jadi emang benar harus dari hati ke hati dulu Bang. Dan kita harus menyelami. Tertarik banget nih saya ini kalau ada masalah pendidikan anak nih. Karena ini dia punya anak juga kan. Aduh. Terus juga kalau itu emang aturan sekolahnya kayak gitu, maksudnya kan Ustaz Riffi kan bisa ya nyesuaiin lah jadi orang tua, jadi teman, jadi itu emang aturan dari sekolahnya apa emang dari diri sendirinya? Guru-guru lain beda? Tergantung gurunya. Ya, itu. Dalam satu sekolah itu kan nggak mungkin semuanya sama. Ada guru yang mungkin hanya sebatas dia datang ngajar gitu pulang. Datang ngajar pulang. Ada sama di semua sekolah pun seperti itu. Saya yakini sama. Ada beberapa guru yang tetap care, masih menerima masukan, masih menerima curhatan dari anak-anaknya, ada yang minta saran dikasih gitu kan. Seperti itu. Karena emang posisi Ane diposisikan di pembina OSIS yang emang berdekatan langsung dengan siswa gitu kan.
kalau ada kegiatan apa aneh turun gitu, dalam artian sama anak-anak, Iya, sama anak-anak OSIS gitu kan. Nah, bahkan kita juga punya podcast Bang Ipang. Oh, dari podcast juga mana Iya. anak siswa emang ya? Iya, podcast kita juga alhamdulillah Ngopi Tuntas namanya. Ngopi tuntas sama nih. Ngopi-ngopi juga ya. Ngopi emang lagi zamannya ya. Tuntas. Itu Ngobrol dari dulu. pendidikan Pendidikan. sampai tuntas. Sampai tuntas. Bisa nanti bisa di ini ya linknya ya, bisa Iya. boleh. Ngopi Tuntas, mampir-mampir ke podcast kita gitu. Jadi emang dalam satu sekolah itu nggak semua siswanya buruk, Nggak gitu kan. semuanya. Pasti ada yang berprestasi. Itu lumrah lah. Dalam satu institusi pendidikan nggak mungkin semuanya baik dan nggak Iya, mungkin pasti semuanya ada- iya. buruk. Gitu. Ada yang tetap berprestasinya, alhamdulillah. Tadi baru dapat info ada yang dapat juara 1 dan juara 2 lomba silat seperti itu. Silat Oh. di sekolah tadi di grup di info. Sat. Pedang gini dan ntar jangan pedang dong, pedang. Keluarin. Kaget gue ntar. Pedang. Pedang goib ntar jualan pedang goib kita. Aduh, Jadi jadi ngomong-ngomong goib nih Kang Ubang. Mungkin satu tahu kali ini ya. Iya, gitu kira deh. kita khususin aja lah di part 3 nih ya. Oke. Biar lanjut lah. Kita mungkin akan lanjut lagi ya. Ini kan Iya. membahas tentang perjalanan dari segi Pengalaman jadi guru ya kan, sebagai guru. Oke. Mungkin kita bahas sedikit dulu, spill dikit lah. Iya. Oke. Kan dari perjalanan hidup itu kan mungkin kan ya, sebuah orang manusia itu kan sebelum ngaji itu kan pasti paham lah, dalam artian nggak hal lumrah lah kalau di Indonesia ini kan ya, tentunya tentang pergaiban gitu atau Pak yang zohir sama yang batin lah gitu. Nah kira-kira nih Pak, sebelum ngaji ini apakah ada Pak tentang pengalaman tentang zohir atau nggak batin ya? Kalau batin mungkin kan apa sih namanya, zohirnya kan mungkin kan main gelang gitu-gitu kan segala macam. Iya, Nah iya. kalau batin itu kan lebih ke arah tadi lah yang goib-goib gitu-gitu atau enggak Yang macam-macam nggak nyata dah, lah ya. gitu. Nah kira-kira ada pengalaman tentang itulah. ada nggak ya? Biar kepo dulu dong nih. Ada nggak ya? Aduh. Di part 3 kali ya? Di part 3 ya? Banyak kita. Kayaknya nih. Ya langsung lanjut aja Kang Ubang. Lanjut aja, Part kita 3. akan bahas lagi di part 3-nya. Oke, kita terima kasih dulu kepada podcaster yang sudah nonton kita dari tadi gitu ya kan. Nah, Jangan lupa di subscribe, like komen. and share. Mantap. Semoga YouTube kita Ngopi Saya dapat berkembang Terus. selalu. Amin. Jangan lupa ngaji Dan sholat lima waktu. 5 waktu. Sekian dari kita, terima kasih juga Ustaz Rifki. Kita akan lanjut lagi di part 3. Oke, makin menarik, makin nih ya kan, tentang goib-goiban gitu kan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.